Berarti bayarnya mek, iya berarti bayarnya mek piro? 20.000. Satu kali. Iya, kamu nariknya 150. Pak, dari Siap. polsek. Siap. Ini temuan loh Pak. Siap. Bisa diproses Pak. Siap. Nanti disetor ke siapa uangnya ini? Ke gerakan. Ngomong sing bener nang aku. Ya beda. Saya ngomong sing bener, kalau yang ngono. Kalau wedi ngomong sing bener nang aku. Ya, ngomong nang aku ya. Nimbang. Ditimbang apa ndak? Biasa saya nimbang, ya. Maju, sana, atret. Sampean iki mulai ngomongnya gak bener sampean. Mudun sampean. Nang kene apa nang kene? Kalau nimbang ya di sini. Kalau enggak, Berarti nang kono. Sering nang kono apa sering nang kene? seringannya. Sering di sini berarti ya. Nah, oke. Nang kene gak ditimbang. Ya. Kayak dua piro? Sampean kayak dua piro nang kene? 30.000. 30.000 tulisannya pirang tonase? 6 tonase. Ya, saya masih bersama dengan Bupati Lumajang, Pak Torik. Itu jadi tadi juga lagi-lagi persoalan penambangan dan penimbangan pasir begitu ya, sesuatu yang memang menjadi prioritas di Kabupaten Anda di Lumajang. Ya, yang ini tadi video tentang surat keterangan asal barang atau SKAB. Atau kita mendapatkan pajak daerah itu dari SKAB ini. SKAB yang kita tarik itu dalam rata-rata satu truk 25.000. Tapi di masyarakat, di pertambangan atau lokasi tempat tambang pasir itu bisa 60.000, bisa 100.000, bisa 120.000 satu SKAB. Itu yang tadi saya konfirmasikan kepada apakah pengangkutnya atau masyarakat yang menjaga di situ portal sebagai kepanjangan tangan dari pemilik izin tambang, itu yang kami konfirmasikan. Nah, ternyata betul, faktanya ada terjadi. Dan berarti potensi kerugian negara dalam hari ini Pemkab itu sangat besar ya. Kalau tadi Sangat saja besar. misalnya yang sebelum video sebelumnya itu ada disparitas pungutan pajak yang besar, kemudian juga ini itu yang menyebabkan Anda menggebu-gebu begitu? Ya, Mbak Nana, Lumajang ini punya potensi pertambangan pasir yang luar biasa. Tapi kita masih belum bisa melakukan pengelolaan yang manageable tentang seluruh potensi dan problematikanya. Tadi saya katakan, saya ulang yang soal tadi itu, MOU itu. Kenapa saya marah-marah dengan kasus tanda terima yang dipalsukan tadi itu? Karena pihak swasta ini itu bisa mendapatkan 3 miliar sebulan. Sementara Pemkab? Sementara Pemkab setahun hanya dapat 1,5. 1,5 miliar setahun. Sementara yang swastanya 3 miliar. 3 miliar itu satu bulan, Mbak. Oke. Saya hitung asumsinya misalnya begini, 150.000 setiap truk. Kalau setiap hari truknya itu 700 kali 30, ya sudah. Rata-rata 3 miliar. Jadi memang jelas ada pihak-pihak yang selama ini mengambil untung dari pola-pola yang ada. Nah, saya ingin tahu ada serangan balik tidak dari mereka-mereka yang selama ini diuntungkan dan kemudian sekarang berusaha Anda ubah begitu ya dengan berbagai sidak yang Anda lakukan? Apa? Serangan baliknya itu apa kira-kira? Saya bertanya Pak, ada serangan balik, ada ancaman, ada apa namanya upaya-upaya untuk membuat Anda tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini Anda lakukan? Ancaman pasti ada. Dan saya merasakan bahwa ini tantangan saya untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang memang harus benar dilakukan oleh siapapun. Saya merasakan awal-awal begitu tantangannya berat, ancamannya juga. Ancamannya dalam bentuk apa Pak Bupati? Diancam saya dibunuh. Diancam dibunuh? Ya. Langsung verbal di ancaman itu muncul atau lewat? Melalui WA, WhatsApp yang pasti dengan nomor yang tidak bisa kita identifikasi. Tidak hanya itu, saya yang agak punya pikiran kekhawatiran mengancam keluarga anak-anak. Anak-anak diancam? Ya, mereka sampai menfoto sekolahnya anak saya. Dan saya punya anak pertama yang sekolahnya di Surabaya, sementara saya di Lumajang. Itu yang waktu itu saya agak ada rasa antara satu sisi saya harus terus melakukan langkah penguatan terhadap pelayanan yang baik yang harus saya lakukan, tapi di sisi yang lain tantangannya juga. Dan kerap kali sidak-sidak yang Anda lakukan itu ada juga upaya perlawanan dalam tanda kutip yang dilakukan. Seperti ini misalnya, kita sudah mengumpulkan ada video di mana sidaknya justru lebih galak yang disidak daripada yang nyidak. Padahal Bupati Lumajang sudah sangat galak tadi kalau kita lihat video-video sidaknya. Kita lihat yang ini. Pilihannya, tanah ini milik
Salim Kancil, ada enggak? Enggak ada enggak? Jangan di stop saya bicara. Saya pengawas dari sini. Pak Bupati jangan stop kayak gitulah. Enggak jelas ini kalau kayak gitu. Tunggu dulu, jangan ikut-ikut. Biar saya argumen dengan Pak Bupati dulu aja. Ini mau cabut-cabut bagaimana ini? Enggak boleh gitulah. Ini kita putuskan. Jelaskan, enggak bisa, Bupati. Bapak juga nggak punya hak di situ, Pak. Oh, ini sudah ada suratnya ya? Ada HGU-nya ini? Ini HGU-nya, Pak. Bukan enggak bisa ada HGU-nya, jangan ada HGU-nya. Gini, Ada sendiri HGU-nya, jangan. Ini. Wah, Oke, tapi ya masa saya bawa ke sini? Ada apa? Cara menyelesaikan permasalahan ini, ya. Cara menyelesaikan permasalahan ini bukan di sini, bukan di lapangan. Bukan mau cari panggung, cari pencitraan ya. Cara menyelesaikan di sini di desa, di pemerintah daerah atau di kecamatan. Untung masyarakat ono sing dandani salah situ. Sampean dandani iki. Lah dandani kono ya apa Sing sampean? bijaksana dadi wong. Lah ayo bijaksana ngobrol saiki. Lah sampean logikane gak nyambung, ya. Kapane ndak nyambung sampean pinter dhewe kula dadi bupati sampean. Lah iya. Oh, ya ajal dadi bupati sampean. Oh, karepe dhewe. Iya. Iya, bongkar aja. Bongkar. Pak Bupati, seberapa efektif jadi metode sidak yang Anda lakukan begitu? Kalau tadi ada perlawanan-perlawanan yang kita lihat, ada satu tadi tudingan, wah mau pencitraan begitu. Apakah memang ada, bagaimana menanggapi kemudian tudingan-tudingan itu? Oh ini motivasinya berbeda nih. Saya punya prinsip yang saya lakukan adalah untuk menata seluruh mekanisme yang benar. Itu pertama. Begitu penataan mekanisme yang benar yang harus saya lakukan, saya sadar bahwa yang saya hadapi banyak orang dengan seluruh kepentingan yang ada. Contoh tadi soal tanahnya almarhum Salim Kancil yang dulu terbunuh oleh kasus pertambangan pasir besi. Pernah diangkat juga di Mata Najwa. Nah, tanah yang dulu diperdebatkan itu, tanah yang dulu disengketakan itu, yang diperjuangkan oleh almarhum Salim Kancil, hari itu, waktu itu, ada pengukuran yang disampaikan oleh istrinya almarhum Salim Kancil tidak pada fakta yang sesungguhnya. Saya ke lapangan. Dan betul ternyata Bu Tijah waktu ada pengukuran HGU yang harus sesungguhnya benar-benar pada posisi faktanya, itu tidak pada faktanya. Dan tanah sawahnya almarhum Salim Kancil masuk dalam HGU yang Bu Tijah almarhum Salim Kancil itu, istrinya itu, tidak mendapatkan hak ganti uang. Oke. Atau hak ganti lahan yang dikelola oleh almarhum Bu Tijah. Itu salah satu contoh, itu salah satu contoh kasus yang Anda hadapi yang membuat Anda merasa harus turun langsung ke lapangan. Iya, saya harus menyampaikan bahwa yang benar ini loh. Jangan pada main-main yang sekiranya waktu itu saya yakin dengan tidak dilibatkannya Bu Tijah almarhum Salim Kancil, pasti ada mekanisme yang salah sejak awal. Oke. Dan saya lakukan di lapangan dan saya pastikan bahwa waktu itu ya harus dilakukan pembenaran terhadap masalah-masalahnya begini-begini ini. Baik, saya ingin ke Kurnia, ICW. Bagaimana Anda dan teman-teman ICW melihat berbagai metode, contohlah sidak begitu, yang dilakukan kepala daerah langsung di lapangan. Apakah ini efektif, minimal efek kejut gitu ya, tetapi dalam jangka panjang ini akan berdampak atau tidak? Ya, ada beberapa hal ya Mbak Nana. Yang pertama, bagaimana kepala daerah punya inisiatif untuk memudahkan publik melaporkan sebuah kejadian atau pungli yang sedang kita bincangkan hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan sidak, publikasi ke media sosial itu menjadi sesuatu yang penting karena memberikan sinyal kepada orang-orang di sekitar situ bahwa kalau Anda melakukan praktik pungli, maka akan ada penindakan. Tapi itu tidak cukup Mbak Nana, tentu harus ada supervisi terhadap apa yang disidak saat itu. Kalau misalnya ada oknum pemerintahan yang bermain, apa penindakannya? Apakah ranah administrasi? Terkadang ranah administrasi ini misalnya Mbak Nana, ada kepala dinas di kota A yang bermain di sidak, hanya dipindahkan dengan posisi yang sama, dinasnya saja yang berbeda. Harusnya kan ada dinonjobkan dan lain sebagainya. Kalau ada penindakan hukum, harus ditelusuri lagi, apakah hanya dia saja yang bermain, atau hanya berhenti, dia hanya bermain sendiri, atau ada pihak lain juga yang lebih besar yang belum diungkap. Selain dari itu Mbak Nana, terakhir membangun sistem. Kalau satu tempat berulang kali dilakukan sidak, berarti gagal pembangunan sistem untuk memitigasi misalnya cara-cara agar tidak ada pelayanan publik yang tatap muka. Itu kan salah satu
inisiatif untuk mencegah praktik pungli. Saya rasa itu, Mbak Nana. Bagaimana Pak Naji? Iya, saya kira kita menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pimpinan tertinggi ya, yang kita melihat misalnya itu hanya ada reaksi sesaat. Contohnya kasus presiden yang dilakukan di Tanjung Priok, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Bupati di Lumajang, di Kediri. Saya kira saya setuju dengan Pak Kurnia tadi bahwa supervisi itu sangat penting untuk apa? Untuk memantau sejauh apa proses yang sudah kita lakukan. Ketika ada tindakan korektif yang dilakukan oleh pimpinan daerah atau presiden, itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkret, baik itu contoh apa tindakan konkret yang dilakukan oleh presiden, oleh Kapolri ketika ditelepon oleh seorang presiden kasus pungli di Tanjung Priok misalnya, itu tidak transparan ya pihak Kapolri melakukan apa. Mestinya kalau presiden sudah transparan maka seharusnya aparat yang ada di bawahnya juga melakukan tindakan yang transparan. Oke. Nah ini yang kita tidak temukan gitu. Jadi mestinya langkah-langkah yang sudah Jadi tindak lanjut setelah sidak Betul. itu yang akan Iya. membuat ini membawa dampak jangka Betul. panjang. Walaupun Contoh sebagai yang efek. dilakukan oleh Ombudsman tahun 2018 melakukan sidak di penjara Sukamiskin. Tahun 19 kita sidak lagi, kondisinya masih sama. Berarti apa? Aparat yang meskipun kalapasnya diganti, tetapi itu tidak berpengaruh kepada kondisi real di lapas itu sendiri. Ya, karena Sukamiskin juga Mata Najwa sudah beberapa kali juga liputan investigasi ke sana, masih sama juga Pak. Betul. Masih sama juga. Jadi kalau tidak ada perubahan sistem, maka itu yang akan kita lihat. Nanti kita akan bahas itu Pak Bupati, bagaimana caranya memastikan sidak sebagai efek kejut dilanjutkan dengan upaya-upaya sistematis lainnya. Saya juga nanti akan ke Mas Bupati Kediri, karena saya juga tahu Anda juga sidak parkir ilegal di Kediri. Kita akan lihat videonya setelah pariwara. Tetap di sini di Mata Najwa.